Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan tentang teori perilaku kepemimpinan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Sini saya ada Michael Lawrence dan ada teman saya. Saya Alia Kurnia Putri. Saya Fadia Dwi Stiningrum. Saya Intan Khairunisa Yahya. Yuk, mari kita simak videonya. Jadi, apa sih teori perilaku kepemimpinan itu? Pertama, ada kepemimpinan otoriter, gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Kelebihan kepemimpinan otoriter yaitu keputusan akan dapat diambil cepat dan mutlak hak pemimpin tak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, mudah dilakukannya pengawasan. Kemudian ada kekurangan kepemimpinan otoriter. Suasana kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras kepala dari pemimpin dan menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadinya perpindahan bawahan karena tidak merasa nyaman. Selamat siang semuanya, langsung saja dikarenakan penjualan perusahaan kita menurun drastis, saya telah membuat peraturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu yang pertama karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja, yang kedua karyawan boleh 2 kali izin dalam 1 bulan, yang ketiga karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apakah dapat dipahami? Aduh Bu, maaf. Saya kurang setuju. Maaf Bu, saya juga kurang setuju sama aturan yang Ibu buat. Maaf Bu, saya tidak setuju dengan peraturan karyawan yang wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja dikarenakan jalanan yang suka macet. Sudah berapa banyak karyawan yang telat kemarin-kemarin? Seharusnya Anda sebagai HRD lebih tegas lagi kepada karyawan-karyawan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, setelah ini kasih tahu semua karyawan mengenai aturan baru. Meeting kali ini dicukupkan. Sekian, terima kasih. Ada kepemimpinan demokratis, gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Kepemimpinan ini memberikan banyak informasi tentang tugas dan tanggung jawab untuk para bawahan. Kelebihan kepemimpinan demokratis ini, hubungan antar pemimpin dan bawahan tidak kaku, keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan. Kemudian ketiga, mengembangkan daya kreatif bawahan dengan mengajukan pendapat atau saran. Kekurangan kepemimpinan demokratis yaitu proses pengambilan keputusan yang berlangsung lama dikarenakan adanya musyawarah dan munculnya konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan pendapat dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai agenda rapat hari ini. Rapat kita kali ini akan membahas mengenai pendapatan perusahaan yang menurun. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa pendapatannya menurun? Hal ini disebabkan adanya penurunan penjualan dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Mengapa penjualan kita bisa menurun? Begini Bu, performa penjualan kita turun karena di bagian produksi ada keterlambatan shift malam selama 15 menit yang menyebabkan produktivitasnya menurun. Baik. Ada salah yang lain? Begini Pak, bagaimana jika karyawan itu diperlakukan untuk datang 15 menit sebelum jam kerja dan karyawan diberi reward untuk memotivasi agar lebih giat bekerja? Saran bagus. Menurut manajer SDM, customer reward yang pantas diberikan itu seperti apa sih? Menurut saya, reward yang pantas adalah berupa tiket liburan selama 1 bulan. Bagi yang terlambat akan dikenakan denda Rp30.000. Cukup menarik. Apakah semuanya setuju? Setuju Pak. Baik, jika setuju semuanya, saya akan menerapkan kebijakan ini 2 hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional.
Kepemimpinan transformasional ini adalah kepemimpinan dengan melakukan usaha untuk mengubah kesadaran, membangkitkan semangat, dan menyemangati bawahan atau anggota untuk mengeluarkan usaha dalam mencapai tujuan. Ada pula kelebihan kepemimpinan transformasional ini. Yang pertama, ada komitmen yang timbul pada karyawan bersifat emosional. Lalu yang kedua, ada mampu memperdayakan potensi karyawan. Ada juga kekurangan kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu ada waktu yang lama untuk bawahan berkomitmen dengan pemimpin. Yang kedua itu ada tidak adanya jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Selamat siang, terima kasih telah menghadiri meeting kali ini. Langsung saja, meeting kali ini membahas tentang penjualan perusahaan kita. Kepada manajer keuangan dipersilakan untuk menyampaikan laporan penjualan perusahaan kita pada periode kali ini. Baik, saya akan memaparkan hasil penjualan perusahaan untuk periode kali ini seperti yang terlihat pada grafik. Perusahaan kita terus-menerus mengalami penurunan penjualan. Seperti yang telah disampaikan barusan bahwa perusahaan kita mengalami penurunan penjualan, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari solusi agar penjualan kita di periode berikutnya bisa mengalami kenaikan lagi. Saya melihat penurunan penjualan ini dikarenakan terbatasnya karyawan di perusahaan kita yang menyebabkan keterbatasan juga dalam jumlah hasil produksi, promosi, dan pemasaran, maka perusahaan perlu merekrut karyawan baru agar kebutuhan karyawan terpenuhi sehingga kegiatan perusahaan itu dapat dilakukan secara optimal dan dapat menaikkan kembali penjualan perusahaan kita. Baik, sekarang di bagian marketing, bagaimana penurunan penjualan ini? Menurut saya disebabkan oleh kurangnya promosi. Maka langkah yang tepat adalah melakukan promosi dan iklan lebih banyak lagi, serta memberikan promo yang menarik dan diskon agar masyarakat lebih tertarik terhadap produk dari perusahaan kita sehingga penjualan dapat naik kembali. Baik, kesimpulan dari meeting kali ini yaitu saya menyerahkan kepada tiap-tiap manajer untuk melakukan kebijakan dan mencari solusi agar penjualan kita mengalami kenaikan kembali. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Selamat siang dan terima kasih. Selanjutnya ada efektivitas kepemimpinan teori perilaku. Yang pertama ada fleksibilitas perilaku. Pemimpin yang efektif dalam teori perilaku memiliki kemampuan untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan berbagai situasi dan kebutuhan. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi. Pemimpin yang efektif dalam teori perilaku mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka dapat menjelaskan visi, tujuan, dan harapan dengan jelas kepada anggota tim. Yang ketiga ada pemberian umpan balik atau yang disebut dengan feedback. Pemimpin yang efektif memberikan umpan balik terhadap kinerja bawahan secara teratur. Yang keempat ada kepemimpinan situasional. Teori perilaku mengakui bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi tertentu. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan keadaan yang ada. Yang kelima ada kemampuan membangun hubungan. Pemimpin yang efektif mampu membangun hubungan yang baik dengan anggota tim mereka. Mereka mendengarkan, peduli, dan memahami kebutuhan dan aspirasi individu dalam kelompok. Yang keenam ada kepemimpinan berbasis hasil. Dalam teori perilaku, efektivitas kepemimpinan sering diukur berdasarkan hasil atau kinerja yang dicapai. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan anggota tim. Pemimpin yang efektif dalam teori perilaku berperan dalam membantu anggota tim mereka mengembangkan keterampilan dan potensinya. Mereka memberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan anggota tim. Yang terakhir itu ada kepemimpinan berkelanjutan. Efektivitas kepemimpinan dalam teori perilaku tidak hanya tentang pencapaian sementara, tapi juga tentang pencapaian budaya kepemimpinan berkelanjutan di dalam organisasi. Pemimpin yang efektif bermotivasi dan melatih anggota tim untuk menjadi pemimpin yang kompeten. Selanjutnya ada model kepemimpinan. Berikut beberapa model kepemimpinan perilaku yang terkenal. Yang pertama ada model kepemimpinan situasional atau situational leadership model.
Model ini mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan dasar berdasarkan tingkat kesiapan atau kompetensi karyawan dan keterlibatan pemimpin. Keempat gaya ini adalah delegatif, partisipatif, coaching, dan direktif. Lalu yang kedua ada model growth management atau managerial growth model. Model ini menggunakan dua dimensi utama, yaitu kepedulian terhadap orang dan kepedulian terhadap produksi. Model ini menghasilkan 5 gaya kepemimpinan yang berbeda, termasuk pemimpin berorientasi tugas, pemimpin berorientasi orang, dan pemimpin berorientasi keseimbangan. Lalu yang ketiga ada model kepemimpinan servant atau servant leadership model. Model ini menekankan konsep bahwa seorang pemimpin seharusnya melayani bawahannya. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang fokus pada pelayanan, mendengarkan, dan memenuhi kebutuhan bawahannya. Yang keempat ada model kepemimpinan adil, fair leadership model. Kepemimpinan adil menekankan pentingnya pemimpin dalam memperlakukan semua anggota tim dengan adil dan setara. Model ini mengacu pada konsep seperti keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Lalu yang kelima ada model kepemimpinan transformasional transaksional, full range leadership model. Model ini menggabungkan elemen-elemen kepemimpinan transaksional dan transformasional dalam kerangka yang lebih luas. Cukup sekian video singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,